Kita bahas kategori yang terakhir yang disediakan oleh Facebook, yaitu adalah kategori conversion. Nah, tentu kategori conversion ini yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para pebisnis ya, karena biasanya selalu dikaitkan dengan yang namanya penjualan. Nah, kira-kira objektif apa aja sih yang disediakan oleh kategori conversion? Kita mulai dari yang pertama. Subobjektifnya adalah konversi itu sendiri namanya ya. Jadi mirip kayak brand awareness sebelumnya. Brand awareness, objektifnya brand awareness juga ada yang namanya sama gitu. Nah, di conversion juga gitu. Ada subobjektif yang namanya sama dengan kategorinya, yaitu conversion. Nah, untuk conversion ini sebenarnya tidak selalu dikaitkan dengan yang namanya penjualan. Walaupun secara umum orang ketika berbicara tentang konversi itu adalah sebuah penjualan atau sebuah closing. Misal, bisnis yang kita jalankan adalah event. Jadi objektifnya adalah sebanyak-banyaknya orang mendaftar event kita. Baru daftar nih, belum tentu bayar ya. Nah, itu pun bisa kita tracking menggunakan objektif conversion ini. Jadi tidak harus melulu tentang penjualan. Konversi ini cocok untuk kamu jalankan jika kamu punya e-commerce. Ya, jadi industri retail, jualan fashion, jualan kosmetik, jualan apa lagi. Ya banyak ya, banyak hal yang harganya mungkin murah-murah dan orang ketika melihat barang tersebut dia tertarik, dia bisa langsung melakukan pembelian. Beda dengan yang objektif di lead generation sebelumnya. Untuk objektif conversion ini, teman-teman memang harus dibantu oleh tenaga ahli dari tim IT ya. Kalau misalnya memang nggak punya keahlian coding ya, karena harus ada beberapa script yang kita integrasikan antara Facebook Ads-nya dengan website yang kita miliki. Sehingga nanti dari sana AI Facebook-nya, robot Facebook-nya itu mengetahui ketika orang masuk ke dalam website kita, orang seperti apa nih yang akhirnya menjadi sebuah pembelian. Orang tersebut yang akhirnya melakukan aksi add to cart, melakukan aksi lanjutan yaitu check out, lalu melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Kita lanjut ke subobjektif yang kedua di kategori konversi, yaitu penjualan katalog. Nah, ini baru berbicara tentang penjualan sebuah produk. Umumnya orang menggunakan objektif ini itu sudah disinkronkan dan juga sudah diintegrasikan dengan marketplace ya, baik marketplace hijau maupun marketplace oranye. Nama lain dari aktivitas penjualan katalog ini biasanya orang-orang menyebut dengan kata CPAS. Apa itu CPAS? CPAS ini adalah Collaborative Performance Advertising Solution. Jadi kita bisa kolaborasikan dan juga integrasikan marketplace yang kita miliki dengan Facebook Ads kita. Jadi nanti Facebook Ads kita saat menjalankan sebuah iklan, konten-kontennya itu otomatis ngambil dari katalog produk yang kita miliki di marketplace. Dan ketika orang melakukan pembelian, itu sudah otomatis ke-track oleh AI Facebook-nya. Sehingga makin lama iklan berjalan, dari Facebook-nya juga udah tahu nih, oh orang seperti ini yang akhirnya beli di marketplace hijau. Oh orang seperti ini yang akhirnya melakukan pembelian di marketplace oranye. Memang nggak semua pemilik toko di marketplace bisa menjalankan CPAS ini atau Collaborative Performance Advertising Solution. Kenapa? Karena ada beberapa persyaratan atau requirement di masing-masing marketplace. Ya, tentu marketplace hijau persyaratannya berbeda dengan marketplace oranye. Sebagai contoh, di marketplace oranye itu kita harus terlebih dahulu memiliki yang namanya account manager. Account manager ini tentu di-assign langsung oleh dari pihak marketplace-nya ya untuk toko kita. Biasanya toko-toko yang sudah punya account manager itu adalah toko-toko yang memiliki reputasi yang cukup baik, mulai dari respon rate, mulai dari penjualan dan lain sebagainya. Jadi kalau yang masih baru-baru jalani marketplace dan belum mendapatkan account manajernya, bisa jalankan objektif traffic aja yang secara umum ya, kan kita bisa langsung arahkan ke marketplace. Walaupun memang kekurangannya tidak ke-track. Atau kita bisa akali, kita bisa jalankan conversion ya, objektifnya conversion, cuma kita nanti harus extra effort ya, ada kerja tambahan, kita harus upload yang namanya offline conversion. Jadi supaya bisa tetap ke tracking nih, yang akhirnya orang melakukan pembelian. Cuma memang itu takes time banget ya. Objektif yang terakhir yang disediakan di kategori konversi ini adalah kunjungan toko atau visit store. Jadi kunjungan secara offline ya, bukan kunjungan secara online masuk ke marketplace atau masuk ke e-commerce, tapi kunjungan secara offline. Jadi langsung. Biasanya orang yang menjalankan objektif ini itu udah pasti harus punya toko fisik yang terlebih dahulu ya. Nah, cuma cara kerjanya kita bisa menggunakan settingan lokasinya dalam bentuk radius. Jadi radius tertentu dari titik lokasi toko tersebut, misalkan 5 km atau maksimal ya sekitar 10 km lah. Jadi jangan sampai settingan lokasinya justru terlalu luas. Misal
lokasi tokonya ada di daerah Monas gitu. Nah, tapi kita jalankan iklannya itu sampai Aceh, mungkin sampai Kalimantan, sampai Sulawesi. Ya tentu kemungkinan orang tersebut benar-benar akhirnya melakukan kunjungan ya semakin kecil. Jadi baiknya kita menggunakan lokasi settingannya dalam bentuk radius. Oke, kita masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu bagaimana cara memilih objektif yang cocok dengan bisnis yang kita jalankan. Dari segitu banyak objektif yang disediakan oleh Facebook Ads, itu kita bisa jalankan sebenarnya semuanya secara bersamaan. Cuma lagi-lagi dikembalikan dengan budget marketing yang memang disediakan oleh teman-teman sendiri. Umumnya orang membagi dalam 3 tahap, yaitu untuk tahap jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek. Nah, untuk yang jangka panjang, orang-orang umumnya langsung dari awal menjalankan objektif brand awareness. Walaupun brand awareness ini tidak bisa kita harapkan mendapatkan penjualan, cuma memang secara hasil itu bisa kita dapatkan di kemudian hari. Contohnya seperti apa? Saat kita stop melakukan iklan, orang-orang karena sudah tahu produk kita, ya dia tetap melakukan pembelian. Itu adalah kekuatan dari sebuah brand. Untuk fase yang jangka menengah, umumnya orang itu menggunakan objektif di kategori consideration atau pertimbangan. Kenapa? Karena memang tidak langsung mendatangkan penjualan. Mungkin hasilnya bisa kamu dapatkan dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Nah, untuk yang jangka pendek, ini yang paling sering digunakan dan juga sering ditanyakan ya untuk jalanin yang namanya conversion karena bisa langsung mendatangkan penjualan. Namun hal yang harus diperhatikan adalah untuk fase testingnya. Kenapa? Karena saat kita menjalankan objektif conversion, AI Facebook bekerja lebih keras, bekerja lebih ekstra untuk mencarikan orang-orang yang memang sesuai dengan produk yang kita miliki. Orang-orang yang memang benar-benar tertarik. Bukan hanya tertarik, orang tersebut bahkan ingin melakukan pembelian. Tentu ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kita harus melakukan fase testing yang cukup kompleks dan cukup banyak. Mulai dari testing journey-nya, mulai dari testing konten iklannya, mulai dari testing promosinya, marketing offer ya, ataupun mulai dari testing dari segi landing page ataupun website ya, konten-konten di dalamnya, lalu website performance-nya dan lain sebagainya. Mungkin akan timbul pertanyaan dan juga statement, lebih baik kita jalankan yang jangka pendek aja terus-menerus. Kenapa? Karena conversion ini kan mendatangkan penjualan secara langsung, gitu kan ya. Namun yang harus diperhatikan adalah lagi-lagi balik ke jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Kalau misalnya kita hanya jalankan jangka pendek tanpa memperhatikan objektif secara jangka panjang dan juga menengah, tentunya ketika kita stop aktivitas marketing di digital, proses penjualan ataupun closing dan juga pembelian tentu akan terhenti juga. Nah, jadi ada baiknya seluruh aktivitas ini kita jalankan secara bersamaan. Jadi untuk campaign jangka panjang seperti apa, campaign jangka menengah seperti apa, dan juga campaign jangka pendek seperti apa. Bagaimana caranya supaya seluruh objektif ini dapat terukur dengan baik, baik yang jangka panjang sampai jangka pendek. Nah, tentunya di sini yang perlu diperhatikan adalah dari sisi trackingnya. Mungkin teman-teman membutuhkan support dari tim IT karena kebanyakan untuk proses tracking ini dibutuhkan kemampuan coding ya, karena harus kita integrasikan script yang diberikan oleh Facebook Pixelnya dengan website yang kita miliki, sehingga dari Facebooknya tahu nih orang seperti apa yang akhirnya melakukan pembelian. Jadi trackingnya lebih baik. Contoh paling simpelnya, pasti teman-teman pernah ya ketika mengunjungi sebuah marketplace baik yang itu hijau ataupun yang oranye, misal habis lihat produk sepatu atau produk tas, baru sebentar lalu mengunjungi Instagram, iklan yang muncul ternyata produk yang sebelumnya kita lihat. Itulah contoh simple dari kegunaan Facebook Pixel. Jadi selain untuk tracking, bisa juga kegunaannya untuk remarketing dan juga retargeting. Oke, baik, itulah teman-teman, kita sudah bahas yang pertama apa itu objektif digital marketing, yang kedua apa aja objektif digital marketing yang bisa kita pilih, dan yang terakhir objektif digital marketing apa yang cocok dengan bisnis yang kita jalankan. Semoga bermanfaat. Bye. Hai, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Lanjut untuk ke fase baik itu di mobile store atau di mobile store. ulang. Ya, sip.